Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallah Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Cara menghormatinya adalah melakukan banyak ibadah dan tidak melakukan dosa. Orang yang beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial, pada bulan ini itu bertambah dengan bulan-bulan lain. Demikian juga perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa pada bulan ini ditingkatkan dosanya. Bulan itu adalah satu yang terpisah, bulan Rajab, Isra Mi'raj, Rajab ya. Kemudian bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Saya biasa mengatakan kepada mahasiswa, kalian ini lebih jahil daripada orang jahiliyah. Kenapa saya katakan sejahil-jahilnya orang jahiliyah? Ketika 4 bulan ini tiba, pasti mengadakan gencatan senjata. Ini jahiliyah. Tapi kalian ini tidak mengenal waktu. Mau bulan Ramadan tawuran juga antara mahasiswa. Jadi Anda lebih jahiliyah dari jahiliyah. Itulah bedanya kita dengan sekarang itu. Mereka adalah orang jahil, tapi dia taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua pokoknya diam. Tidak ada perbuatan, semata-mata perbuatan amal, tentu menurut pemikiran mereka. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemuliaan bulan Zulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Hamid adalah karena di dalamnya terdapat kewajiban haji. Satu, sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam bulan Zulhijjah juga semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan kemuliaan Zulhijjah ini pada surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin asyrin. Demi fajar dan malam yang 10.
Mengenai ayat ini ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan malam 10 itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud malam 10 adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian ada pula yang mengatakan yang dimaksud 10 itu adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Orang orang Syiah menghormati ini, memahami ini sebagai al-fajri wa layalin ashrin. Itulah sebabnya di tradisi Syiah satu Muharram itu dianggap hari Naas. Itu juga dipahami sebagian kita umat Islam di Sulawesi Selatan. Mereka di Indonesia. Hari Surak Kese. Tidak ada yang mau melaksanakan itu apa. Ma pendek bola, ma pak boti dia gak. Tapi itu coba bi. Dia kata ma pak boti ku sini Muharram. Ada satu orang yang pernah itu dan itu ditantang dan ternyata tidak terbukti. Yaitu Ibu Andi Rasdian Amir Said. Karena dia orangnya kahar musakkar, itu tegak. Semua menantangnya tapi dia tidak. Tapi ternyata tidak apa-apa, malah lebih hebat dia. Ya, dirjen pertama, rektor pertama perempuan. Pak, tidak ada. Artinya begini, Pak, kenapa ada seperti itu? Karena ya cucu Nabi itu ditahan pada 1 Muharram. Yang mulai ditahan itu, makanya dianggap 1 Muharram. Kemudian ada bubur Muharram. 9 Muharram itu tradisi kita bikin bubur. Bubur Asyura kan itu. Padahal kenapa bubur? Karena sudah 10 hari ditawan cucu Nabi di Karbala. Kemudian habis itu ya terpaksa itu yang mau dibikin roti tidak cukup lagi, makanya bikin bubur. Dibikin bubur. Nah, inilah yang menjadi tradisi. Kenapa ini terjadi sampai di Sulawesi Selatan atau mungkin di Indonesia? Karena yang pertama masukkan Islam di Indonesia adalah orang Syiah. Itu salah satu sejarah yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena justru 1 Muharram itulah sebenarnya adalah tahun baru Islamnya. Kemudian hampir seluruh peristiwa kemenangan itu terjadi pada Muharram. Kenapa orang dilarang Bapak Boti hari Muharram? Padahal 1 Muharram itu adalah perjumpaan Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah selama ratusan tahun. Ya kalau malas seneng-senengan maka semuanya 1 Muharram itu harus kan perjumpaannya Nabi Adam setelah itu. Kira-kira begitu yang kalau kita mau. Yang kedua kesalahan kita adalah menuduh Allah membuat 1 hari yang mencelakakan. Kan itu sangat musyrik, sangat kafir dan sebagainya, Pak. Nah, tentu kita mengatakan, kenapa bisa jadi? Saya waktu masih kecil, saya mau pergi beli spray. Ibu saya, orang tua kita di kampung mengatakan, jangan kau beli itu 1 Muharram. Tapi saya tidak percaya itu. Saya pergi materi. Ternyata setelah pulang itu saya tidak tahu kenapa spray itu robek seperti lapuk. Saya bilang orang itu makan Nabi enggak ada mulu. Saya bilang ada saja mungkin faktor lain itu, saya kira itu. Karena kalau kita yakini itu sebagai 1 Muharram, 1 hari raya, berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala membuat hari yang mencelakakan. Padahal Allah sangat naib dari prinsip itu. Yang ketiga tadi seperti yang disebutkan Asyuti, 10 terakhir itu adalah
yang dimaksud itu adalah 10 Zulhijjah. Jadi mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk banyak beribadah, berzikir, beramal dan sebagainya. Pendapat mengenai 10 Zulhijjah ini dalam surah Al-Fajr ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Ad-Dimashqi. Dia mengatakan walayalin asrin itu menggunakan kalimat nakirah. Dalam istilah bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakirah. Kalau ma'rifat sudah pasti. Kalau nakirah itu belum pasti. Artinya banyak cabangnya, banyak pengertiannya. Itu nakirah. Walayalin asrin, bukan walayalil asri. Itu yang bedanya. Kalau dia walayalil asri pasti ada yang ditunjuk itu. Tapi dia mengatakan walayalin asrin. Itu kalimat nakirah. Kalimat yang bersifat umum. Karena malam-malam itu adalah paling utamanya pada malam dalam setahun itu. Maka pendapat bahwa itu 10 malam Zulhijjah sangat sahih dan masyhur. Para ulama menjelaskan bahwa fajar itu adalah fajar hari Arafah. Itu yang dimaksud al-fajar. Fajarnya hari apa? Arafah. Jadi kalau kita mau haji itu Arafah. Kenapa Arafah itu? Karena pada tanggal 3 hari itu Nabi Ibrahim baru yakin bahwa mimpinya itu benar. Pertama malam ke-8 Zulhijjah itu bermimpi, masih ragu-ragu ki. Kemudian nanti malam ke-9-nya, 9 Zulhijjah itu baru yakin. Maka disebut dengan Arafah. Ya. Artinya Nabi Ibrahim sudah yakin, sudah mengerti persis bahwa mimpinya itu untuk menyuruh menyembelih anaknya Ismail itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka pada tanggal 10 mulailah dilaksanakan itu. Maka kita ini berkurban nanti itu mulai tanggal 10, bukan tanggal 9. Jamaah subuh rahimakumullah. Salah satu pesan penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Idul Adha ini adalah mengenai khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabatnya. Dalam kitab Kutubun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khataban nasa yauman nakhri qala ya ayyuhan nas ayyu yaumin hadza, wahai manusia, ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Kemudian mereka menjawab, yaumu haram, hari diharamkan, hari haram. Kemudian Nabi berkata, qala fa ayyu baladun hadza, kampung apa ini, negara apa ini? Qala baladun haram, negara yang diharamkan. Fa ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Dia bilang syahrun haram, bulan diharamkan. Maka Rasulullah SAW melanjutkan katanya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kaharami yaumin hadza fi baladin hadza wa fi syahrin hadza. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya hartamu, darahmu itu adalah diharamkan seperti haramnya hari ini, haramnya negara ini, haramnya bulan ini.
Jadi Nabi menjelaskan bahwa setelah bulan Zulhijjah ini tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada perang antara umat Islam dengan umat Quraisy, suku Quraisy. Jadi Rasulullah SAW salah satu penekanannya bahwa Zulhijjah ini jangan sama sekali tawuran. Kita dianjurkan untuk berpuasa, beramal, bersedekah dan sebagainya. Semuanya amal karena dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda di luar daripada bulan ini bulan 4 utamanya bulan Zulhijjah itu. Makanya kita yang pertama misalnya kalau ada waktu, ada kesempatan berhaji, kalau tidak ada berumrah, kalau tidak ya cukup dengan berkurban untuk itu. Salah satu kebanyakan. Berpuasa juga. Ada yang menganjurkan mulai berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu ya cukup antara 8 9. Ya. 8 9 itu. Kalau tidak mampu ya 9 saja. Ya. Kalau tanggal 10 diharamkan lagi berpuasa. Sampai 3 hari selanjutnya. Kalimat Rasulullah SAW dalam khutbah itu diulang-ulang dan dilanjutkan dengan doa dan penegasan bahwa khutbah itu sebagai wasiat pada umatnya. Berulang-ulangnya Nabi mengatakan hari apa ini, negara apa ini, itu sebenarnya adalah pesan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa sudah tidak ada lagi pertumpahan darah antara umat Islam dengan kaum kafir setelah hari raya Idul Kurban. Itulah sebabnya ketika Fathu Makkah semua suku Quraisy itu gemetar, pasti Nabi mengatakan, membalas dan sebagainya. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ketika Fathu Makkah Nabi datang dengan pasukannya, dia mengatakan siapa yang masuk di rumah di Ka'bah itu aman, tidak ada. Di rumah Rasul tidak ada, rumah ini tidak ada. Pokoknya aman. Karena Nabi menegaskan bahwa hari raya Zulhijjah ini utamanya pada saat sampai itu adalah penegasan bahwa jangan sama sekali bertawuran, berselisih paham dan sebagainya. Baik antara masyarakat, antara suami istri, antara orang tua dan anak. Tidak boleh lagi karena itu dosanya berlipat ganda. Dari hari tersebut sebagai umat Islam yang merasakan nikmatnya hidup di Indonesia yang telah merdeka selama 81 tahun dapat mengambil 3 pesan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama, seorang pemimpin umat Islam harus berkomunikasi dan selalu membimbing umatnya. Jadi sebagai pemimpin apapun juga, mulai dari pemimpin negara, pemimpin provinsi dan sebagainya, sebenarnya tujuannya ada 2. Pemerintah itu atau penguasa itu tujuannya hanya 2 sebenarnya, yaitu mensejahterakan masyarakat dan menjamin keamanannya. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Sembahlah Allah di rumah ini, maksudnya di masjid atau di Ka'bah itu maksudnya. Niscaya kami akan berikan kamu makan. Wa amanahum min ju'i wala falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum, saya memberikan kamu makan, mensejahterakan kamu. Wa amanahum min khauf, kemudian kamu aman dari ketakutan. Hanya itu sebenarnya 2 pemerintah itu. Makanya Gubernur Sulawesi Tengah sekarang ketika menjadi bupati di Morowali, 5 tahun pertama dia itu tidak pusing, tidak bisa dia membangun Morowali. Tapi ketika dia bertemu sahabatnya seorang ustaz, dia mengatakan bagaimana caranya membangun ini Morowali. Gampang katanya. Bagaimana caranya? Kamu sholat 40 hari
Dan jangan sampai ketinggalan takbir pertama dari salat jamaah itu di masjid. Jadi Bupati Morowali itu waktu itu dia laksanakan itu, pokoknya tidak ada. Kapan 49 hari kemudian kamu telat satu kali, ulangi lagi. Maka apa yang terjadi? Dia lolos dari itu, kemudian dia programkan kepada program salah satu programnya pada periode kedua itu dia mengatakan mengegarkan Morowali berjamaah. Apa yang terjadi? 5 tahun terakhir dia sekarang Morowali sebagai kabupaten terkaya, salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Itu berkahnya, makanya sekarang jadi gubernur. Betul-betul itu dilaksanakan itu. Mensejahterakan rakyatnya dan menjamin keamanannya. Maka program pertama dilakukan 100 hari pertama itu adalah gratis, pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Tidak ada. Cari kalau ada orang yang tidak punya BPJS, itu dia disuruh dikejar. Ya, laksanakan itu. Bayangkan Pak itu. Karena memang tugas kita begitu. Selalu berkomunikasi yaitu dengan mengingatkan betapa pentingnya hari dan bulan yang mulia dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari dan bulan haram adalah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu berpuasa, bertakarrub, berkurban dan sebagainya, dan beramal sosial secara istiqamah. Dan di bulan haram tidak dibolehkan berperang, beradu fisik atau menebar fitnah. Yang 4 tadi itu bulan haram. Yang kedua adalah di dalam sebuah kemuliaan ada tempat hidup yang selalu digunakan untuk beribadah. Ayyu baladin hadza. Nabi menyebutnya dengan kata balad. Kata balad dalam kamus Munawwir bermakna daerah, negeri, desa, kampung, RT, RW, bahkan tanah air. Itu yang dimaksud balad. Jadi kita bersyukur ini kita punya negara bebas beribadah. Ya. Dan seperti kita ada negara-negara teman kita yang minoritas Islam seperti di Cina, ya saya kira Pak Ustaz, bagaimana susahnya orang di sana beribadah. Saya kemarin baca ada 2-4 negara dilarang mendirikan masjid. Padahal banyak orang Islam di sana. Jika Nabi Muhammad SAW menyebut kata balad dalam khutbah Idul Adha, maka perlu kita ambil hikmah bahwa betapa cintanya Nabi Muhammad kepada tanah airnya, sesuai dengan firman Allah, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qala rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin." Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, yaitu Makkah. Tentu khusus untuk Nabi itu. Tapi kita ini kembali ke kampung. Itulah sebabnya salah satu yang kita kalau kita mau haji wada, baca ini supaya kita kembali ke kampung. Ya. Bapak juga begitu. Kalau mau berangkat misalnya ke Jakarta supaya kembali ke kampung, baca ini ayat ini. Saya ulangi, innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau ini baca hanya sampai di situ. Itu doa untuk supaya dikembalikan ke tempat, meninggal di tempat semula. Ya. Itu doa. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pasal yang kita harus jadikan sebagai pedoman dalam khutbah Rasulullah SAW,
betapa pentingnya menjadikan Islam sebagai agama yang mendorong lahirnya perdamaian. Salah satu makna Islam kan damai itu, Pak. Bukan agama kekerasan penuh dengan peperangan, seperti tuduhan para orang-orang yang membenci Islam. Dianggap bahwa Islam itu berdiri di atas pedang, padahal tidak ada. Semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebenarnya itu adalah tanggapan terhadap penghinaan kepada Islam. Rasul kalau dihina tidak mengapa, tapi kalau Islam yang dihina, itu baru dia. Sejarah perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta menyembelih putranya Nabi Ismail dan kemudian diganti domba adalah sebuah bukti bahwa Islam sangat melindungi hak asasi manusia dan cinta perdamaian. Al-Quran mencatat sejarah ini sebagai bentuk penyempurnaan manusia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, "Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya bati fa'al ma tu'maru satajuni insyaallah Allah minas sabirin. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa perjalanan Nabi Ibrahim dari negeri Syam hingga Makkah dalam mengikuti perintah Allah diabadikan dalam rangkaian ibadah sunnah puasa tarawiyah. Jadi makanya kita disunahkan pada tarawiyah, hari ke-8 di tarawiyah. Hari ke-8 puasa sunnah Arafah itu hari ke-9. Memberikan diri atas mimpi menyembelih anaknya dan puasa Arafah atau tahu dan yakin bahwa mimpi itu benar. Jadi Nabi dalam perjalanannya itu Nabi Ibrahim dia berpuasa pada tarawih, kemudian karena dia berpikir itu bagaimana caranya ini, apa betul atau tidak. Kemudian pada 9 juga begitu, sudah mengetahui bahwa ini sudah mimpinya benar, maka dia berpuasa sunnah itu, kemudian pada tanggal 10 baru dilaksanakan pemotongan itu. Yang dibawa mimpi itu adalah benar. Arafah juga menjadi tempat puncak ibadah haji. Dan kemudian hari ke-10 Zulhijjah menjadi penyembelihan atau an-nahar. Jamaah subuh rahimakumullah. Rasa syukur Nabi Ibrahim atas tidak jadinya menyembelih putranya diganti dengan menyembelih 1000 kambing, 300 sapi, 100 ekor unta. Itu yang syukurnya kan diganti anaknya. Maka dia berkurban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 ekor unta. Kita hanya disuruh menyembelih seekor kambing. Kenapa kita tidak bisa laksanakan itu? Kenapa Nabi Ibrahim tiba-tiba diperintah itu oleh Allah untuk menyembelih anaknya? Karena sedikit agak sombong. Nabi Ibrahim itu kan suka sekali menyumbang, suka berkurban. Maka seluruh umat memuji dia, malaikat itu ikut memuji. Oh, hebatnya tuh Nabi Ibrahim ini. Tapi Nabi Ibrahim katakan, apa itu? Jangankan kambing, anak saya pun kalau disuruh sembelih, kasih mimpi. Makanya kita ini jangan ke papau. Kalau terlalu gembira, euforia itu bisa biasa sembarangan bilang. Ya, kita dilarang itu. Karena itu doa. Ya. Kepada anak kita jangan sama sekali menggelar dia hal-hal yang tidak. Seperti misalnya anak asu, anak sundala dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah doa dan sebagainya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Demikian ceramah kita dan pengetahuan diskusi kita pada subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.